Selamat sore Astrid. Halo, selamat sore Putri. Iya, apa kabar hari ini? Kabar aku baik, cuma aku lagi gelisah aja, lapar. Iya. Oke, Eh, oke. Karena kita baru pertama kali ketemu, jadi izinkan aku perkenalkan diri dulu ya. Nama aku Putri Anissa Nurul Hikmah. Kamu bisa panggil aku Putri. Nggak usah pakai embel-embel Kak atau yang lain. Panggil Putri aja nggak apa-apa. Aku salah satu mahasiswi Prodi Bimbingan dan Konseling dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Di sini aku akan berperan sebagai konselor kamu. Kita bakal kira-kira menjalani 5 pertemuan. Sekarang pertemuan pertama kan. Nah, sebelum mulai aku mau kasih tahu dulu ke kamu dulu nih kalau kita itu ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana konselor menjaga sepenuhnya apapun yang sudah dibicarakan konseling, apapun bukti-bukti yang sudah diberi konseling, dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan konseling aja. Waktu konseling kita hari ini sebanyak kira-kira selama 30 menit. Aku juga berharap semoga konseling yang pertama kita ini, aku pribadi sebagai konselor kamu bisa menggali permasalahan yang kamu hadapi, permasalahan yang bikin kamu tidak nyaman dalam menjalani hari-hari kamu. Sebelum mulai banget nih, aku mau izin dulu ya. Aku bakalan minta izin kamu untuk mencatat sedikit demi sedikit hal yang aku kira penting gitu, biar jadi catatan aku juga. Apa sih kira-kira yang bikin kamu datang ke konseling hari ini, kalau boleh tahu? Eh, Kalau dari aku sendiri, aku benar-benar merasa aku kan lagi ada di tahap dimana aku lagi capek jadi anak pertama. Nggak tahu sih capek apa emang udah harusnya tanggung jawab sebagai anak pertama gitu kan. Cuma secara nggak langsung kan berarti aku kakak dong. Yang dimana kakak pasti ditaruh ekspektasi-ekspektasi gimana caranya kamu mendidik adik yang benar, gimana caranya, ada beberapa banyak tuntutan-tuntutan yang aku sendiri juga harus bingung mulai dari mana gitu kan. Terus ditambah aku punya adik 4 gitu, jadi kayak banyak banget gitu yang masukin pikiran aku harus apa gitu. Makanya uh, kenapa aku hadir ada di sini, aku lagi butuh cerita sebenarnya. Nah, aku nggak tahu harus cerita ke siapa. Kalaupun aku cerita ke orang lain atau orang terdekat, aku takut orang-orang tersebut malah yang kayak adu nasib. Malah bukannya yang kayak di sini aku bukan minta orang itu menanggapi sebenarnya. Kalaupun didengerin juga nggak apa-apa, dengerin doang. Cuma kan yang aku takutin malah adu nasib, dan aku kayak yang nggak dapetin hal-hal apa-apa gitu. Sekedar didengerin aja ya udah gitu. Itu nggak apa-apa banget, cuma aku takutnya orang malah adu nasib sama aku, mau banding-bandingin gitu. Kayak, iya kok gue juga nih ngerasain hal ini bla 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 bla, kayak males aja gitu. Nggak tahu sih, mungkin lagi lebay aja kali ya. Ya udah kayak gitu. Enggak kok, sumpah itu enggak lebay sih menurutku, karena menurut aku cerita apapun itu nggak ada yang namanya lebay, karena pada dasarnya kan emang manusia pasti punya kapasitasnya masing-masing untuk merasa capek atau merasa kayaknya nggak sanggup lagi deh gitu kan. Jadi kamu nggak perlu merasa kayak lebay, merasa kayak emang berlebihan banget cerita kayak gini. Enggak, jujur nggak berlebihan. Kamu bisa cerita apapun. Ngomong tentang anak pertama ya, sebenarnya eh, aku pun sama kayak kamu. Aku anak pertama perempuan. Secara general mungkin beban kita bakalan sama. Jadi kamu anak pertama dari 4 bersaudara ya. Adik kamu ada yang perempuan? Cowok semua Oh, cowok kebetulan. semua kebetulan. Wah, gila, itu berat banget sih ya. Udah, Bukan main. aku dengarnya pun kayak udah keren sih. Anak pertama perempuan, saudara kamu semuanya laki-laki. Oke. Selain hal-hal yang kamu ceritain tadi, kira-kira kamu bersedia nggak sih kalau misal aku minta kamu untuk menceritakan gimana detail yang kamu rasakan? Gitu. Boleh? Sangat bersedia. Boleh? Boleh, aku mulai ya. Iya. Berat banget ya? Lu buat cerita aja tuh kayak udah yang capek, Iya, karena iya. udah kayak
kemakan energi gitu Iya, istilahnya, iya. karena kan pasti overthinking, terus harus mikir-mikir yang hal-hal yang kayak seharusnya belum terlalu dipikirin gitu kan. Cuma ya udah. Jadi sebenarnya ini berawal dari semuanya itu setelah lulus sekolah, setelah lulus SMA lebih tepatnya. Setelah lulus SMA tuh kayak ngerasa kenapa ya, semakin nyata gitu ternyata dunia tuh seberat itu gitu. Terus apalagi kalau terus aku kayak yang balik lagi gitu sama apa yang ada di keluargaku, kayak aku anak cewek pertama, aku punya 3 adik cowok yang pada saat itu ketika aku baru lulus mereka semua pada sekolah. Terus yang jadi permasalahan aku banget tuh kayak ketika aku sudah lulus, di situ kan aku gap year ya, nggak lanjut kuliah dulu, istirahat dulu sampai akhirnya aku memutuskan untuk kerja. Mungkin aku bisa sampai ada di pikiran ini atau seharusnya aku belum memikirkan hal tersebut, tapi aku malah yang kayak udah gitu karena mungkin pikiran aku terinfluence dengan aku yang udah kerja pada saat itu. Mungkin aku jadi yang ngerasain rasanya gimana caranya susahnya cari uang, gimana capeknya manage waktu ternyata pas sampai rumah atau dimanapun itu ternyata aku harus terima hal-hal yang nggak aku ekspektasiin gitu kan. Kayak kenapa sih harus terima, sorry, kenapa aku harus kayak terima ini gitu, kayak istilah udah capek kerja, cari duit susah, manage waktu susah, tapi masih harus ketemu orang-orang yang kayak ya nyebelin, terus aku harus yang kayak pro dan kontra gitu kan, terus yang kayak harus bingung harus menanggapinya seperti apa, apalagi di permasalahan keluarga itu sendiri gitu kan. Kayak ketika aku setelah udah selesai, setelah aku keluar kerja, aku yang kayak makin mungkin karena udah tahu duit kali ya, aku yang kayak pusing gitu. Aku ngeliat orang tua aku tuh kayak kasihan gitu. Aku waktu itu ada di tahap yang kayak pengen kuliah tapi eh, Kasihan orang tua. iya gitu kan. Terus apalagi biaya kuliah tuh Nggak murah. nggak semurah, istilahnya nggak yang semudah ketika sekolah istilahnya. Iya, iya. Yang orang tua tuh yang kayak masih mencukupi, karena kan kita juga melihat kondisi orang tua ya. Kalau misalnya emang orang tuanya punya banget punya, ya mungkin anak tersebut punya permasalahan sendiri atau nggak akan merasakan hal tersebut gitu. Sedangkan kalau aku kan sadar orang tua aku gimana, jadi aku jadi yang kasihan aja. Apalagi sebelum itu pilihan aku bukan di sini, bukan di pilihan universitas yang aku tuju sekarang di Atmajaya. Terus bukan jurusan yang aku pilih sekarang. Terus aku biayanya jauh lebih mahal sama jurusan yang udah aku pilih sekarang gitu kan. Aku bener-bener yang kayak apa di sisi lain kayak pengen kuliah, pengen banget, malah kayak orang-orang nilainya kalau udah kerja pasti malas buat kuliah. Iya, Karena kenalnya udah duit gitu kan. Kalau dari aku sendiri ya aku emang komitmen. Ya tujuan dari awal setelah lulus emang pengen kuliah. Cuma waktu itu emang aku pusing aja nyari apa sih yang cocok sama aku kalau aku kuliah gitu. Karena waktu itu aku jujur belum nentuin hal yang apa sih yang cocok di aku gitu, yang aku harus jalani dengan serius gitu kan. Jadi kayak yaudah aku pikirin itu dengan istirahat sambil bekerja. Terus ya udah balik lagi ke awal. Setelah aku pusing gitu kan mikirin aku harus gimana, biaya mahal banget, sedangkan adik-adik aku masih pada sekolah, ada yang SD, SMP, SMA, atau kuliah. Nggak mungkin dong, aku mikirnya kayak nggak mungkin dong aku egois sendiri, orang tua harus ngebiayain biaya kuliah aku yang begitu mahalnya gitu kan. Aku harus mikir itu gitu, aku harus nyari lagi apa sih yang cocok sama aku, jurusan apa yang aku masih bisa jalanin selain ini gitu. Ternyata yaudah akhirnya kayak puji Tuhan banget dapet jalannya gitu, yang dimana orang tua aku masih bisa dan sanggup gitu kan bayar sama bayaran yang sekarang gitu kan. Ya udah, terus aku juga harus overthinking yang kayak aku ngerasa aku udah harus mikirin hal-hal yang seharusnya bukan aku pikirin. Contoh kayak tanggung jawab orang tua kan besar banget ya. Iya. Aku ngerasa kayak ya bagus sebenarnya kita punya pemikiran seperti itu nggak sih secara nggak langsung. Cuma kayak
gimana ya, aku ngerasa udah terlalu jauh aja gitu mikirnya, sampai mikir kayak gimana caranya hal yang bukan tanggung jawab aku, istilah kayak di luar nalar lah, kayak aku sendiri belum bisa lakuin itu karena kan aku udah berhenti kerja, aku lanjut sekolah, apa lah yang aku bisa lakuin gitu untuk menjadi orang tua di posisi orang tua. Kayak ya nggak ada dong selain aku ngejalanin kewajiban aku sebagai anak mahasiswa aja gitu kan. Ya udah gitu, aku kayak ngerasa orang tua aku ngeluarin uang harus sekolahin aku, sekolahin adik-adik aku, terus kayak apalagi selain itu keperluan-keperluan lainnya yang harus dikeluarin, apalagi dilihat eh sebelum aku akhirnya menjadi mahasiswa kan aku nyari jurusan tuh pada saat itu kan lagi covidnya tuh. Iya. Kayak ya semua orang pasti merasakan ekonomi pasti turun banget dong. Wah di situ aku bener kayak alah harus apalah ini gitu, aku cuma yang kayak ya udah, aku cuma yang aku bisa waktu itu cuma gimana caranya aku nggak ngerepotin orang tua aku, istilahnya dari Buat diri empat, sendiri. ya istilahnya dari 4 bersaudara ini teringani sama aku, dengan aku yang tahu diri, kayak udah tahu waktu itu nganggur berhenti kerja, ya udah diem aja di rumah kek, ngapain, jangan malah kelayapan gitu kan yang harus minta uang, apalagi ya nggak minta sih, apalagi kalau misalnya orang tua harus sadar sendiri gitu kan harus ngasih anaknya uang gitu, karena kan secara nggak langsung kita tanggung jawabnya. Ya ya udah mending gak usah main gak sih gitu kan waktu itu, Oke. kayak gitu sih kurang lebih. Oke. Aku udah mulai nangkap sih ini ceritanya kemana. Kalau aku mau tanya ya, kira-kira kamu bersedia gak sih? Karena tau aku tanggung jawab apa yang udah orang tua kamu secara langsung bicarain ke kamu? Maaf aku kurang ngerti maksudnya spesifik tuh tanggung jawabnya tuh kayak gimana ya. Iya kan tadi kamu bilang kalau kamu diminta untuk bertanggung jawab sebagai orang tua juga, kamu ikut merasakan sebagai orang tua. Nah itu tuh kira-kira pernah nggak sih orang tua kamu secara langsung ngomong ke kamu, misal pokoknya kamu kalau kerja harus udah beli rumah buat diri sendiri minimal atau buat adik-adik nanti gitu, ada nggak? Sejujurnya kalau diminta untuk bertanggung jawab atau merasakan apa yang orang tua rasakan sama sekali enggak, emang natural aja muncul dari diri sendiri. Karena kan di awal aku juga bilang kalau aku mungkin udah ngerasain rasanya kerja, susah cari kerja, susah cari uang. Mungkin dari situ ketika aku berhenti baru deh tahu gitu, apalagi aku ngelihat secara live orang tua aku kerja, mama aku di rumah sebagai ibu rumah tangga, terus apalagi aku harus ngelihat adik-adik aku yang masih banyak keperluan, karena istilahnya aku anak cewek pertama yang udah melihat semuanya dan udah merasakan hal-hal dari yang down sampai akhirnya naik lagi. Adik-adik aku tuh nggak ngerasain hal itu, apa yang aku rasain tuh mereka nggak ngerasain itu gitu kan. Terus kalau diminta untuk secara spesifik aku harus kayak gimana untuk adik-adik aku sih enggak, cuma lebih ke pressure aja. Pressure-nya itu contoh kayak misalnya kita lagi ngobrol bareng-bareng gitu kan, ada mama, ada papa, ada adik-adik aku gitu kan, kita lagi ngebahas soal masa depan masing-masing, atau mama papa lagi nanya soal masa depan anak-anaknya gitu kan, misalnya apa ya, Sebenarnya gimana? iya itu juga bisa, tapi misalnya ada adik aku atau aku sedang berandai-andai pengen deh mah punya rumah, pasti ditimpalinnya ke aku. Iya. Kayak makanya kak kuliah yang benar biar nanti kerjanya benar, jadi kayak gajinya worth it gitu kan. Karena aku jadi yang kayak iya tahu tapi kayak capek, maksudnya Iya. terlalu jadi tekanan aja buat aku, kayak aduh harus apa ya, kayak bingung harus mulainya dari mana. Apalagi kayak aku kuliah, aku sih ngerasa sebenarnya nggak tahu sih ini pede aja apa enggak, cuma aku ngerasa aku sendiri keren karena aku yang kayak di rumah ini di antara adik-adik aku punya pikiran yang mungkin kurang lebih kayak udah memikirkan hal-hal panjang ya, walaupun aku sendiri nggak bisa ngelakuin itu gitu, cuma kan secara nggak langsung, iya belum, cuma kan secara nggak langsung kayak udah mikirin itu, jadi kayak tahu harus berbuat apa. Ditambah apalagi
eh, aku cerita sedikit lagi ya. Boleh. Tambah adik-adik aku yang 3 ini, sebenarnya nggak tiga-tiganya, 2 sih yang lebih, karena kan yang satu masih kecil ya. Kalau yang 2 ini agak gimana ya, nggak ngerti lah gitu kan, istilahnya kayak jalan pikir antara anak cowok sama anak cewek kan pasti beda. Iya. Mungkin jalan pikir anak cewek lebih yang kayak perfeksionis gitu, bisa memandang dari segala sudut. Sedangkan cowok bisa aja kayak yang kayak jeder udah gitu aja, nggak bisa ngeliat secara umum atau panjang gitu. Nah, aku tuh ada lah baru-baru inilah aku sempat sering banget kayak berantem, cekcok, mikirin masa depan adik aku gimana caranya kayak ngebangkitin derajat orang tua dari yang sekarang kalau bisa tinggi gitu. Ya, tergantikannya oleh anak-anaknya gitu misalnya. Terus tapi aku sendiri ngerasa aku kejauhan sih. Kenapa aku udah kayak mikir ke sana gitu. Sedangkan adik-adik aku baru lulus, ada yang satu baru lulus sekolah SMA. Yang lainnya masih kecil-kecil. Ya, apa yang aku harapin dari pikiran mereka yang mungkin masih main-main, belum terlalu mateng, belum bisa melihat secara panjang atau luas gitu kan. Mungkin aku aja sendiri sih yang terlalu perfeksionis mengenai itu gitu. Kayak ya aku harus apa, karena mungkin aku terlalu yang kayak melihat kondisi orang tua kali ya. Jadi kayak aku juga ngerasa aku berjuang sendiri aja. Karena aku udah sempet nanya adik aku yang baru lulus SMA dia mau kemana, dia nggak mau kuliah. Maksudnya kan kalau istilahnya kalau lanjut kuliah lagi kan terjamin ya. Iya nggak juga, nggak pasti orang yang setelah lulus kuliah langsung kerja. Istilahnya pahitnya gitu kan. Cuma ya paling enggak orang-orang pasti ngelihat dari standar dia sekolah. Ya nggak juga sebenarnya. Cuma kan secara nggak langsung di Jakarta ini ya pasti dilihat dari tingkat pendidikannya gitu. Kan semakin disupport kalau dia mau lanjut sekolah. Cuma dia nggak mau. Wah di situ aku semakin kayak siapa lah aku ini ya, bingung. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi intinya kamu tuh tanggung jawab yang kamu maksud tuh berarti tanggung jawab sebenarnya kamu tuh sadar sebagai anak pertama kamu pasti sudah dilahirkan untuk menjadi orang yang kuat, untuk menjadi orang yang memang membiayai dulu sementara sampai adik-adik kamu bisa membiayai hidupnya masing-masing. Sebenarnya tanggung jawabnya di situ kan, kamu merasanya kayak iya sebenarnya aku sadar kalau aku tuh harusnya gini gini gini. Semakin beratnya itu karena kadang orang tua memang secara langsung menunjuk kamu buat kayak untuk kayak hidup lebih maju biar bisa menghidupi keluarga kamu dengan enak juga. Iya. Oke. Tadi berarti kamu lulusanmu tahun berapa? 2020. 2020. Sekarang 2023, berarti sekarang adikmu ada yang udah lulus ya? Ada yang lulus? Iya, ya? baru lulus tahun ini. Oke. Berarti sekarang, karena kan adik kamu udah lulus nih, berarti sekarang apakah bebannya sudah mulai berkurang? Beban yang kamu rasa? Jujur aku ngerasa senang. Senang? Karena mama atau papaku jadi yang nggak perlu ngebiayain sekolah Satu lagi yang Iya. satu ini. Karena kan istilahnya yang paling beratnya ada di aku. Karena kalau dilihat SMA adik aku ini ya lumayan gitu. Aku jadi yang kayak ya puji Tuhan sih. Jadi tinggal yang kalau yang SMP kan negeri. Iya. Jadi kayak yang puji Tuhan aja gitu, nggak ada yang perlu dibayar setiap bulannya. Mungkin keperluan-keperluan embel-embel yang pada layaknya orang sekolah aja lah. Sama adek aku SD yang negeri juga, ya nggak terlalu banyak, pasti nggak sebanyak SMP atau SMA kan keperluannya. Jadi yang kayak ya puji Tuhan. Jadi mungkin agak ringannya di situ sih, walaupun tetap harus ngebiayain kita makan dan yang lain atau keperluan rumah dan yang lainnya, apalagi kuliah aku gitu kan. Jadi kayak udah nggak apa-apa, aku balik lagi sih sebenarnya mikir kayak itu udah tanggung jawab mereka, aku belum yang saatnya untuk bisa sampai di titik itu. Jadi kayak udah keep flow aja gitu kan, walaupun overthinking sebenarnya itu sih. Sebetulnya kalau menurut aku ya, pikiran kamu yang sadar akan tanggung jawab kamu sebagai anak pertama itu bukan overthinking loh, itu pikiran normal. Kayak ya udah emang naluri kita sebagai anak pertama, apalagi perempuan, itu pasti punya pikiran kayak gitu.
Itu hal yang normal. Terus juga aku senang karena sekarang bisa dibilang udah agak berkurang ya kan yang kamu rasa. Sebetulnya tugas orang tua kan memang membiayakan anaknya kan. Membiayakan makan, membiayai sekolah, kuliah dan lain-lain, itu masuk tugas mereka selalu. Orang tua pun pasti merasa senang lah bisa membiayain kamu, bisa pasti kamu makan, masih bisa untuk biayain kamu kuliah dan lain-lain. Juga kamu nggak perlu yang terlalu membebankan itu dalam diri kamu sendiri. Anggap aja memang sudah tugasnya dan kamu juga bakal ngerasain itu kalau misal kamu jadi orang tua. Circle-nya bakal berputar terus kayak gitu. Jadi memang sudah tugasnya. Oke, kita lanjut. Aku punya beberapa kata. Nanti aku bakal nyuruh kamu untuk kira-kira menurut kamu tuh kata ini tuh gimana sih? Gitu. Yang pertama ada anak pertama. Menurut kamu anak pertama tuh kayak gimana? Kalau dari aku sendiri, selama aku udah menjalani hidup 21 tahun ya, kan aku sekarang 21 tahun, kayak kalau dari umur yang masih kecil banget sampai akhirnya ada di tahap yang sekarang gitu kan, pasti udah banyak banget ngalamin dunia itu gimana, banyak banget ngalamin hal-hal yang baik buruknya gitu kan. Kalau dari aku sendiri, semakin aku mengenali aku yang sebagai anak perempuan, kakak perempuan, ternyata berat banget banget karena ditambah kayak secara nggak sadar kan aku cewek, beda gitu istilah sama misalnya anak pertama cowok. Secara kan cewek bisa dibilang lemah sih enggak, gampang apa ya, kayak mudah rentan rapuh aja gitu. Sedangkan kalau cowok jiwa strongernya tuh ada gitu loh, dia tuh yang kayak berani. Ya aku juga nggak bilang aku nggak berani, aku berani, cuma beda, gampang rapuh aja, apa-apa gampang dipikirin, kayak nggak enjoy gitu kan. Jadi kayak menurut aku sebagai anak perempuan sendiri tanggung jawabnya gede banget, ditambah aku harus punya 3 adik. Aku mikirnya kalau misalnya orang tua aku udah nggak bisa kerja lagi atau nggak bisa ya nggak kayak sekarang lah, ditambah kan umur kita bedanya tipis-tipis ya, yang dimana pasti masih besar banget tuh tanggung jawab orang tua. Saya kan aku belum yang lulus kuliah juga belum, kerja juga belum, jadi aku kayak mikir gimana caranya aku sebagai anak pertama di kemudian hari atau di tahun berikutnya, entah 5 tahun kemudian atau kapan, aku udah yang bisa mencapai di mana titik ya istilahnya sukses gitu. Jadi aku nggak perlu takut lagi ya, walaupun aku ngerasa pasti kayak kenapa harus aku yang giniin adik-adik aku gitu ya, walaupun emang udah tanggung jawab sebagai kakak. Kalau misalnya adik-adiknya belum yang mencapai di tahap tersebut, apalagi kalau orang tuanya udah nggak bisa apa-apa gitu, cuma kayak ya udah, mungkin nanti ada saatnya sampai di mana adik-adik aku udah lepas dari tanggung jawab aku berharap, aku bener-bener kayak bener-bener berharap gitu loh, kayak aku sebagai anak perempuan akhirnya bisa istilahnya kalau orang tua aku udah nggak bisa apa-apa, aku nggak ngerepotin dia lagi dengan aku yang masih bisa ngebiayain adik aku gitu. Kayak gitu sih. Jadi kayak yang aku sekarang rasain, aku sebagai anak pertama aku lagi bingung aja harus mulai dari mana. Menurutku kamu itu sebenarnya orang terpilih yang jadi salah satu jadi anak pertama, karena anak pertama kan bebannya memang berat banget, mau cewek mau cowok pasti punya beban yang berat. Cuman memang kalau misalnya perempuan kayaknya lebih berat lagi ya, bakalan kerasa lebih berat lagi. Kamu itu sebenarnya orang terpilih karena buktinya sampai sekarang kamu masih bisa di sini, punya kesadaran buat mikirin adik-adik kamu, mikirin masa depan adik-adik kamu. Itu kan berarti kamu terpilih dong. Nggak semua anak pertama kayak gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua ada tanggung jawab. Menurut kamu tanggung jawab itu gimana sih? Kalau dari aku sendiri, tanggung jawab itu gimana caranya, yang tanggung jawab sekarang yang aku pengen banget sih, gimana caranya aku bisa, kalau misalnya orang tua aku udah gak bisa apa-apa, aku menggantikan posisi mereka dengan cara perfeksi. Aku nggak akan ngebuat pikiran orang tua aku merasa, wah anak aku susah ya, nggak bisa, terus orang tua tuh yang harus masih
bingung cari uang sana sini gitu, padahal sendiri juga yang harusnya misalnya udah waktunya istirahat gitu kan, tapi harus yang masih punya kewajiban untuk itu gitu, karena kan secara nggak langsung perasaan orang tua ke anak nggak yang main-main kan. Sekalipun anaknya udah gede aja, kalau anaknya belum bisa di tahap yang seperti itu pasti rasa ibanya tuh gede, bahkan kalau bisa dibiayain akan terus dibiayain nggak sih, ya kan. Jadi kayak aku ngerasa gimana caranya ketika aku nanti udah besar dari yang sekarang, atau aku udah bisa mencapai hal-hal yang aku pengen gitu, aku punya tanggung jawab yang besar sama kayak orang tua aku ketika mereka ngebiayain 4 anaknya sekolah gitu kan, dan yang lainnya. Apalagi semakin didorong keras tanggung jawab aku ketika kalau orang tua aku udah nggak bisa apa-apa, jadi aku kayak nggak mau bikin mereka yang terbebani atau punya pikiran secara jangka panjang gitu sih. Tadi kamu bilang kamu tuh planningnya tuh kamu harus perfect ke depannya ya. Iya. Satu hal yang harus kamu tahu, hidup itu nggak perlu perfect. Yang penting sesuai kemampuan, sesuai kemauan, sesuai apa yang kamu punya, sesuai apa yang kamu rela berikan. Itu udah cukup menurut aku. Yang penting kita ngelakuin itu sepenuh hati aja. Aku sih berharapnya semoga kamu bakal dapat kehidupan yang kamu mau di masa depan. Amin. Amin. Oke, kita lanjut. Tadi kamu juga sempat nyebut tentang overthinking. Overthinkingnya tuh kira-kira menurut kamu overthinking versi kamu tuh gimana sih? Overthinking menurut aku itu jujur nggak enak banget kalau dibilang overthinking, karena harus mikirin hal-hal yang seharusnya bukan kewajiban aku gitu. Oke. Jadi kayak capek aja. Kadang tuh bisa seharian happy, malam-malam tuh aku bener-bener bisa turun seturun-turunnya dari mood yang happy banget, tiba-tiba jadi mixed feelings, mix yang semix-mixnya semua dipikirin sampai akhirnya mellow sendiri. Walaupun nangis apa yang bisa gitu selain overthinking gitu, karena kewajiban lu sekarang cuma kuliah, apa yang harus lu jalanin selain lu ngebanggain orang orang tua aku dengan cara ya aku sekolah yang bener aja dulu, ya kan. Betul. Ya tapi ya itulah, nggak tahu aku. Betul, itu kamu tahu tak jawabannya? Tahu jawabannya kalau misal overthinking itu nggak baik. Apa yang harus kamu lakuin sekarang kamu tahu jawabannya. Kamu cuma harus kuliah yang benar, udah tugas yang benar, Iya. ya kan? Itu kamu tahu tanggung jawab. Keren loh, itu keren loh. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya ada ekspektasi orang tua. Nah ini sih berat banget ya pasti. Boleh nggak ceritain ekspektasi orang tua dalam versi kamu? Kalau dari orang tua aku sendiri ya, sebenarnya ekspektasi mereka itu nih, secara nggak langsung aku sering banget terima kalau mereka itu sangat amat berpatok sama aku. Gimana nggak capek kalau dari 4 anaknya mereka bener-bener yang kayak intinya tuh tertujunya ke aku gitu, kayak apalah semakin berat aja gitu rasanya. Apalagi kan kita pasti ngerasa dong kalau misalnya entah ada hal baik hal buruk pasti ngerasain dong. Ya ini yang aku rasain gitu, kayak aku ngerasa ekspektasi mereka dari aku sebagai kakak harus yang baik-baik gitu kan, gimana cara ngedidik adiknya, kayak adiknya kan pasti nyontoh kakaknya dong. Iya. Ya, ya aku bingung harus kayak gimana, karena aku manusia yang biasa biasa banget ngelakuin hal perfect pun nggak seperfect itu, ngelakuin kesalahan pasti di depan, apalagi di depan adik-adik. Ya aku bisa apa gitu, mungkin aku cuma bisa yang kayak ngebilangin adik aku tapi aku dibalikin maka sendiri kayak gitu. Ya tahu cuma gimana ya, aku juga bingung gitu. Kadang kan kita juga nggak bisa kontrol diri kita dimanapun kita berada gitu. Iya, jadi kayak secara nggak langsung kayak gitu. Terus misalnya kayak kita lagi berandai-andai, entah adik aku atau aku, pasti yang ditujunya aku suruh sekolah yang benar sampai akhirnya ada pekerjaan yang worth it gitu kan, suruh nabung apalah, semua ditaruh ke sini. Kayak contoh waktu itu aku pulang kampung kan. Aku pulang kampung itu dijemput mobil kakek dari kampung ke sini sama supir yang ada di sana. Sempat ada kejadian di mana saudaranya papaku, adiknya sih, kakaknya papa, anaknya dari kakaknya papa
Dia kan udah bisa nyetir mobil, dia di bawah setahun dari aku. Oh iya. Dia udah bisa nyetir mobil. Waktu itu keluarga kita lagi mau istilahnya silaturahmi ke saudara yang lainnya. Naik mobil. Iya, ini posisinya udah di kampung. Terus si yang diminta tolong ini sama sekali nggak mau, sama sekali nggak mau. Kayak aku ngeliatnya kayak kenapa jiwa empati simpatinya sama sekali nggak ada. Terus aku yang kayak sebel, aku cerita ke mama gitu kan, kayak ada ya orang kayak gitu gitu kan, lagi di rumah saudaranya, apalagi lagi di rumah neneknya sendiri, saudaranya sendiri minta tolong tapi nggak mau ditolongin. Terus mama yang kayak melempar aku kayak gini, nanti kakak punya mobil gitu kan, punya uang biar yang kayak kakak mau gitu sekarang gitu. Masa saudara minta tolong nggak bisa bantu, apalagi dilihat dari kondisi kita, dia doang yang bisa nyetir. Jadi yang kayak mama yang kayak ngelempar itu ke aku kan, kayak gimana caranya aku bisa dapetin hal tersebut dengan pencapaian aku gitu, cuma secara baik aja, kayak nanti kakak kerja gitu kan, punya uang, dia bisa beli mobil gitu kan, dia bisa kalau misalnya saudara minta tolong kakak bisa tolongin gitu kan. Gitu sih contohnya. Aku ada notice satu kalimat yang menurut aku menarik. Tadi kamu bilang kamu nggak tahu mau mulai dari mana. Tapi menurut aku ya, sebenarnya kamu tuh udah tahu mau mulai dari mana. Kamu juga udah ngomong tadi loh. Kira-kira apa? Kamu sadar nggak? Jujur enggak. Nggak sadar ya. Sekarang kamu lagi sibuk apa? Kuliah. Berarti menurut kamu apa yang harus kamu lakukan dulu sebelum kamu bisa mencapai semua impian kamu, semua impian ayah kamu, ibu kamu, kira-kira apa? Ya dengan aku kuliah yang benar sehingga aku bisa lulus dengan cepat, terus aku dapat kerjaan. Betul. Menurut kamu itu hal yang positif atau negatif? Positif dong. Positif dong, betul banget. Itu emang hal yang positif. Dan ternyata kamu tuh udah sadar dan kamu tahu jawabannya. Dari dalam diri kamu tahu itu jawabannya. Tapi kamu nggak sadar mungkin ya. Kamu nggak tahu apakah jawaban ini cocok untuk pertanyaan aku yang ini. Tapi ternyata menurut aku itu cocok. Kamu nggak tahu mulai dari mana, yaitu mulai dari cara kamu kuliah sekarang, mulai dari nanti kamu magang-magang, kamu cari relasi-relasi untuk membangun hubungan yang baik biar bisa dapat kerjaan yang baik juga dan lain-lain gitu. Menurut aku apa ya, mungkin kamu tuh sebenarnya udah tahu apa yang mau kamu tuju, kamu udah tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kamu udah tahu overthinking kamu ini arahnya mau kemana. Kamu sendiri udah tahu itu banget. Di sini berarti peran aku cuma nuntun kamu aja. Kamu juga udah cerita gimana, apa yang bikin kamu, apa yang mengganggu kamu, apa yang menjadi beban kamu saat menjadi anak pertama. Aku bisa merasakan kayak seberapa engap ya sih, seberapa engapnya aku kalau jadi kamu, apalagi adikmu cowok semua tiga-tiganya. Cuman alhamdulillahnya sekarang udah mulai berkurang. Nah itu hal-hal yang harus kamu highlight sekarang. Hal-hal baiknya udah dapet banget. Kalau aku boleh minta nih ya, kamu ini nggak bisa nggak kayak highlight beberapa poin positif dari hal yang udah kita omongin tadi. Yang pertama deh, coba apa? Ya udah, menurut aku kayak jalanin aja. Jalanin aja, bener sih. Ini harus yang jalanin aja, kan harus jalanin ya. Terus kayak hal-hal positif yang aku highlight. Itu tadi yang kamu tahu, kamu udah tahu sekarang harusnya kemana dulu nih, mulai dari mana nih, gitu kan? Mungkin kan tadi dibilang, kalau Putri sendiri bilang kalau aku udah tahu tujuan aku mana ya. Mungkin karena aku terlalu ngeliat banyak orang ya, kayaknya. Karena aku ngerasa banyak banget, nggak tahu sih. Aku nggak tahu juga sih di dunia secara live mereka kayak gimana. Kayak aku ngeliat anak-anak yang udah seumuran aku, kayak istilah tuh udah banyak banget mencapai sesuatu hal. Sesuatu hal yang udah bisa mereka beli pakai uang dia sendiri. Bahkan yang sampai kayak untuk aku yang beli aja tuh aku nggak bisa untuk beli aku sendiri, tapi mereka tuh yang kayak
kok bisa ya, aku juga nggak tahu sih mereka dari mana, cuma yang kayak terus aku ngeliat kayak entah mereka punya usaha kecil-kecilan, sedangkan aku yang kayak lu tuh kayak aku tuh selalu ngeliat orang, kayak aku tuh selalu membandingkan aku dengan orang, tapi aku stay. Kayak aku tuh terus kadang aku tuh yang kayak pengen deh, tapi aku stay, ngerti gak? Ngerti. Cuma eh, kayak aku juga sadar ini sih aku sibuk kuliah aja dulu gitu, tapi kayak juga yang terus dihantuin aja gitu sama itu, mungkin karena aku banyak ngeliat orang kalau gimana nggak ngerti sih aku. Betul, emang. Karena kan kamu pasti pernah dengar deh istilah kayak kita emang nggak boleh terlalu sering lihat ke atas karena nggak ada habisnya. Ya, Kamu bilang kamu kayak gini-gini aja, padahal enggak. Kamu kuliah udah sampai dua. semester 2, berarti udah naik dong. Ya, Udah naik, cara belajar kamu pun udah naik, cara berpikir kamu naik. Progres itu nggak harus langsung besar, nggak harus langsung kayak gitu. Progres itu bisa dari hal-hal kecil, kayak misal kemarin kamu mengerjakan tugasnya telat, upload tugasnya telat, tapi hari ini kamu upload tugasnya tepat waktu, bahkan beberapa jam sebelum deadline. Itu kan berarti kamu udah berprogres banget kan. iya. Progres itu bisa dilihat dari hal-hal kecil kayak gitu. Nah ya, yang tadi pun memang kalau ngeliat orang di atas tuh nggak ada habisnya. Orang di atas kita pun pasti bakal ngeliat di atas mereka terus. Bisa dibilang kurang bersyukur sih, bisa dibilang kayak gitu. Ya. Makanya kita harus lihat ke bawah kan, biar kita bisa lebih bersyukur sama apa yang sama keadaan yang lagi kita hadapi sekarang gitu. Oke. Aduh, udah banyak banget nih. Kayaknya eh aku rasa pertemuan pertama ini cukup sampai sini dulu ya. Iya. Kita bisa lanjut di pertemuan kedua. Aku bakal tanya kira-kira insight apa yang kamu dapat di pertemuan pertama kita kali ini. Di pertemuan pertama ini menurut aku ngerasa lega banget ya. Aku udah cerita kegelisahan aku selama ketika aku memasuki dunia yang semakin kelihatan nyata aja gitu beratnya. Jadi kayak aku udah yang lega menceritakan segala apa yang ada di pikiran aku, apa yang membuat aku berat, terus aku kayak sangat amat membutuhkan ini juga gitu kan. Terus aku akhirnya mendapatkan solusi yang ternyata aku emang harus melihat hal-hal tersebut gitu. Kayak aku benar-benar dapetin apa ya istilahnya, kayak pencerahan gitu. Kayak yang tadi Putri sendiri udah notice kayak jangan terus istilahnya kayak aku ngeliat orang lain terus kan berarti aku nggak bersyukur sama aku yang sekarang kan. Ya udah, aku kayak dari situ belajar aja, syukurin aja apa yang ada gitu kan, kayak jalanin aja yang ada, semuanya kan proses gitu. Iya, Itu sih yang aku dapat. Oke, semoga hal yang kamu omongin sekarang bisa terus kamu ingat ya. Kalau misalnya kamu lagi kepikiran overthinking lagi, bikin aja gitu. Kita nggak boleh terus ngeliat ke atas. Orang-orang tuh nggak tahu progres kita kayak apa. Dan kita nggak tahu diri kita sendiri. Ya, oke. Sekarang kita udah masuk ke, aku bakal ngerangkum kegiatan kita dari awal tadi. Tadi kan aku udah tanya-tanya ke kamu, kenapa masalah kamu. Aku juga udah kayak nanggepin beberapa dan kasih kamu beberapa kata-kata. Semoga bisa mempengaruhi kamu dalam hal yang lebih positif lagi. Baiklah, cepet banget ya udah mau selesai. Karena udah mau selesai, kita atur jadwal buat konseling kedua ya. Kira-kira kamu biasanya kapan? Aku bisa sama seperti hari ini, tapi mungkin nggak kesorean kayak hari ini kali ya. Oke, boleh. Bisa lebih awal. Oke. Ntar kita atur jadwal, kalau nggak pagi agak siangan gitu kali ya, biar nggak sore. Oke, kalau gitu terima kasih ya Astrid sudah mau bercerita hari ini, sudah mau mendengarkan juga. Aku juga udah mendengarkan kamu mau mendengarkan aku. Semoga apa yang kita omongin hari ini bisa berbuah manis ke depannya. Terima kasih Astrid. Terima kasih kembali.